tentang adab dalam berzikir pagi dan petang. Ada adab-adab. Yang pertama, hendaknya kita tidak membaca zikir pagi petang kecuali yang sahih. Kecuali yang sahih. Ada beberapa zikir pagi petang diperselisihkan. Sebagian ulama mensahihkan, Syekh Albani mendhaifkan, Syekh Albani mensahihkan, sebagian ulama mendhaifkan, ya. Kita perlu memilah-milih tatkala itu. Ya. Usahakan kita berzikir dengan yang jelas-jelas sahih atau disepakati kesahihannya. Atau kalau khilaf Anda menilai mana yang lebih kuat. Kalau Anda nilai itu lebih kuat, ya silakan diamalkan. Tapi jangan berzikir pagi petang dengan zikir-zikir yang dhaif, ya. Karena tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hendaknya membacanya dengan penuh penghayatan. Ini yang saya bilang agak kurang di buku-buku yang dibagi rata-rata atau ditulis, tidak disertakan makna dari kandungan doa tersebut. Seperti kandungan doa Sayyidul Istighfar, itu kandungannya apa? Dan itu kandungannya bagus-bagus. Subhanallah itu maknanya apa? Ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi min kalimatihi, itu maksudnya apa? Sehingga sebagian orang baca tanpa mengerti apa maksudnya, ya. Maka perlu untuk dipahami maksud dari zikir-zikir tersebut, ya. Meskipun secara singkat, agar tatkala kita membacanya kita bisa lebih konsentrasi, ya. Saya alhamdulillah sudah nulis tentang ini, tentang masalah makna kandungan dari zikir pagi petang. Tapi intinya ini penting agar kita bisa mengerti tentang kandungan zikir tersebut. Kalau kita sudah mengerti, ya sudah, kita baca sekali saja dengan baik, sudah ngerti, sudah masuk dalam ilmu kita, maka kita berzikir dengan penuh penghayatan. Al-Qurtubi berkata, "Innama yahsulu thawabul jasimu liman qama bihaqqi hadhil kalimat fastahdhara ma'aniyaha biqalbihi wa ta'ammalaha bifahmihi." Hanyalah seorang mendapatkan pahala besar dari berzikir, dia hanya peroleh pahala yang besar bagi orang yang berzikir dengan kalimat-kalimat ini sambil dia menghadirkan makna dan kandungan dari zikir-zikir tersebut, sambil dia merenungkan kandungan dari makna zikir tersebut. Maka seorang hanya berzikir hanya terlepas dari lisannya, berbeda dengan orang yang berzikir sambil dia renungkan. Sambil dia renungkan maknanya, pahalanya lebih besar. Maka seorang berusaha mengerti apa makna dari zikir pagi dan petang. Seorang berusaha berzikir dengan menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar dia ucapkan. Karena banyak dari zikir-zikir tersebut isinya doa, isinya sanjungan dan doa. Maka seakan-akan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa butuh kehadiran hati. Maka dia baca zikir tersebut sambil menghadirkan dirinya sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir pagi petang hendaknya dibaca semuanya, jangan sebagiannya. Tetapi jika seorang tidak punya waktu, waktunya cuma sedikit, dia boleh baca sebagiannya, tidak harus seluruhnya. Kalau dia bisa baca seluruhnya, maka itu yang terbaik. Kalau tidak bisa, semampunya dia baca. Ya, karena asalnya baca zikir pagi petang hukumnya sunnah. Kemudian sunnahnya seorang baca zikir pagi petang dengan suara yang lirih, tidak perlu dia keras-keraskan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dengan suara yang lirih. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya. Dari sini kita tahu zikir pagi petang tidak disyariatkan berjamaah, tidak perlu berjamaah rame-rame membaca zikir apa? Pagi petang. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Masing-masing berzikir sendiri-sendiri. Ustaz, saya tidak bisa, maka saya perlu diajari. Enggak apa-apa. Berjemaah sesekali untuk diajari. Tapi kalau sudah bisa, maka berzikir sendiri-sendiri. Kemudian, Ustaz, saya tidak bisa zikir pagi petang, tapi saya dengar teman saya berzikir pagi petang, saya dengar dengan saksama. Apakah saya dianggap zikir pagi petang? Jawabannya belum. Kau cuma mendengarkan zikir pagi petang. Belum berzikir pagi dan petang. Kemudian tidak disyariatkan berzikir pagi petang dengan mengangkat tangan. Meskipun di antara zikir-zikir tersebut ada isinya doa. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah berzikir pagi petang dengan mengangkat apa? Tangan. Maka meskipun isinya doa, tetap saja kita berzikir dengan zikir biasa. Tidak harus berzikir pagi petang dalam kondisi suci. Benar kalau Anda berwudu, berzikir pagi petang lebih afdal. Tetapi kalau Anda tidak berwudu, maka tidak jadi masalah. Bahkan dalam kondisi junub boleh berzikir pagi dan petang. Karena dalam hadis Aisyah berkata,
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rasulullah sallam berzikir kepada Allah dalam segala kondisinya. Kata Aisyah dalam segala kondisinya berarti umum, baik dalam kondisi bersuci atau dalam kondisi apa? Junub, beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja khilaf di kalangan para ulama. Kalau zikir tersebut ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Contoh di antara zikir pagi petang ada ayat kursi. Ada qul huwallahu ahad, ada qul a'udzu birabbil falaq, ada qul a'udzu birabbin nas. Apakah orang yang junub boleh berzikir pagi petang dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an tersebut? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun yang bukan ayat-ayat Al-Qur'an maka tidak mengapa meskipun junub. Seperti bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ini boleh dalam kondisi apa? Junub. A'udzu bikalimatillahi tammati. Ya, dan seterusnya ini juga boleh baca dalam kondisi junub karena bukan ayat Al-Qur'an. Yang khilaf di kalangan para ulama, tatkala kita junub, kita ingin zikir pagi petang, boleh enggak baca ayat kursi? Bolehkah baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun mazhab Malikiyah berpendapat boleh. Mazhab Malikiyah berpendapat boleh karena mereka mengatakan Anda membaca ayat-ayat ini bukan dalam rangka tilawah. Yang dilarang adalah membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran dalam kondisi junub. Tetapi Anda membaca ayat-ayat ini dalam rangka untuk berzikir, untuk wirid aja. Sebagai zikir pagi petang, bukan dalam rangka untuk bertilawah. Maka Anda tidak buka dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena Anda tidak sedang bertilawah. Faham? Anda tidak buka dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pendapat Malikiyah. Pendapat ulama mengatakan tidak boleh. Selama itu ayat Al-Quran, maka tidak boleh. Jadi yang lebih hati-hati untuk ayat Al-Quran tidak usah dibaca tatkala junub.